Ya pemirsa, kita akan bergabung dengan Wilson Purba di RSUD Sayang Cianjur. Halo Wilson, apakah Panglima TNI sudah tiba di lokasi? Ya, Bibi, hingga saat ini Panglima TNI belum tiba di lokasi. Rencananya Panglima TNI akan tiba ke RSUD Sayang bersama dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Namun untuk waktu pasti tiba di sini pukul berapa, kami juga masih menunggu dari pihak yang bersangkutan. Sementara perawatan terhadap korban gempa terus dilakukan, Baby, di RSUD Sayang ini. Dari awalnya ada 656 pasien korban gempa yang dirawat. Kini hingga siang ini hanya ada 86 pasien yang dirawat karena sebagian sudah dipulangkan karena sudah sembuh lukanya, dan sebagian lagi ini dirujuk ke beberapa rumah sakit yang ada di Sukabumi dan juga Bogor. Nah, jika beberapa hari lalu ini rumah sakit ini belum menampung pasien yang umum, saat ini sudah menampung pasien umum. Kita lihat di sini sudah ada poliklinik bedah, klinik jantung, dan juga klinik kebidanan yang sejak pagi tadi warga yang juga merupakan pasien dari RSUD Sayang ini sudah tiba di sini untuk mengambil nomor antrian dan juga untuk mengambil perawatan. Kita lihat juga di sini tim medis juga sudah, yang kemarin fokusnya ini kepada pasien dari gempa, saat ini sudah mulai dibagi juga untuk menangani pasien-pasien yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini juga di luar ada klinik jiwa yang juga disiapkan. Kita lihat di sini ada klinik jiwa dan di sana juga lalu ada poliklinik anak. Nah, kalau klinik jiwa ini tapi berbeda treatmentnya dengan trauma healing, karena di sini adalah fokusnya untuk pasien yang memang saat ini membutuhkan penanganan. Jadi yang memang sudah terdaftar di sini kemudian ingin melanjutkan perawatan, disinilah fokusnya. Sementara kalau untuk trauma healing memang di sini difokuskan di Pendopo, karena di sana juga banyak pengungsi yang membutuhkan trauma healing, sehingga relawan juga yang berperan sebagai membantu untuk menghilangkan trauma daripada korban gempa ini bisa langsung menuju ke sana. Sementara fokus dari rumah sakit RSUD Sayang ini adalah untuk membantu pasien korban gempa maupun juga membantu pasien yang saat ini memang reguler untuk dirawat di sini. Nah, saat ini tenda-tenda sudah didirikan. Tenda-tenda ini sementara memang harus berada di sini karena pihak rumah sakit mengaku masih menunggu keputusan dari Kementerian PUPR untuk memastikan apakah memang bangunan ini sudah aman. Karena kalau kita lihat, Baby, saya dan kameramen saya, Ade, ini persis berada di dekat RSUD Sayang. Kita lihat memang ada beberapa retakan yang kita belum tahu apakah ini masih layak untuk ditempati atau tidak, karena tadi masih menunggu ahli dari tim PUPR yang akan datang ke lokasi ini. Dan saat ini kami bersama dengan, lihat, Bupati dari Cianjur di sini, Pak Herman. Pak Bupati, boleh Pak kita live dengan iNews, Pak, untuk meninjau sebentar. Ini kita live, Pak. Boleh Pak Herman sedikit saja, Pak, mengenai penanganan untuk saat ini. Fokus di mana Pak Herman? Sedikit saja fokus untuk saat ini di mana Pak Herman untuk evakuasinya? Iya, untuk evakuasi korban bencana alam ini bisa dibawa ke rumah sakit Sayang Cianjur ini. Dan juga kami ada posko-posko di tiap-tiap kecamatan yang terdapat bencana alam. Tim kesehatan ada di sana. Jadi yang sifatnya ringan silahkan di tim kesehatan yang ada di puskesmas tersebut, ya. Baik, untuk daerah yang tidak terjangkau masih adakah, Pak, atau semuanya sudah bisa dijangkau? Tadi kita sudah rapat koordinasi dengan Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, para camat, para Kapolsek dan Ramil. Hari ini kita tuntaskan, jangan sampai ada warga kita yang terisolasi. Tuntaskan hari ini, yang belum kebagian makanan tuntaskan hari ini. Baik. Gitu ya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Herman, silakan melanjutkan aktivitas. Dan itu dia, Baby, memang saat ini masih terus dilakukan. Tadi evakuasi juga dilakukan, dan sementara untuk rumah sakit ini kita sendiri tadi saya infokan bahwa memang masih belum pasti kapan pasien akan bisa kembali ke dalam ruangan dan juga menggunakan alat-alat yang sudah disediakan. Namun yang pasti ini adalah ruang IGD memang saat ini masih bisa digunakan, sehingga pasien-pasien yang sifatnya darurat ini bisa dibawa ke sana untuk dirawat, Baby. Pesan tadi kami juga melihat Anda tunjukkan adanya posko trauma healing, lalu juga penyembuhan perawatan medis umum. Ini apakah juga ada pasokan makanan di sana yang bisa kiranya warga atau keluarga pasien yang masih menunggu untuk bisa mendapatkan asupan makanan di sana?
Baik, Baby, kalau untuk bantuan berupa makanan ataupun logistik lainnya, ini memang tidak ada di sini karena memang di sini hanya difokuskan untuk pasien saja yang perlu perawatan dan juga yang perlu obat-obatan. Sementara kalau untuk yang membutuhkan makanan dan juga pakaian, ini ada di pendopo yang letaknya sekitar 1 km dari rumah sakit dari RSUD Sayang ini. Nah, warga mungkin yang membutuhkan ini bisa ke sana. Namun untuk pakaian juga memang disediakan di sini adalah untuk warga-warga korban gempa yang tidak sempat ke rumahnya untuk mengambil pakaian sehingga bisa berganti pakaian di sini. Informasi yang kami dapatkan tadi dari orang yang mengumpulkan barang-barang ini adalah kalau untuk pakaian semua ukuran dan semua jenis ini ada, Baby. Namun yang paling dibutuhkan di sini adalah pakaian dalam karena memang bantuan ini umumnya berupa pakaian luar sehingga pasien-pasien di sini. Wilson, ini kita melihat di Wilson, kita melihat di layar kaca ini sepertinya ada dapur umum ataupun juga persiapan yang dilakukan di belakang. Apa saja yang disiapkan di sana? Bisa memperlihatkan, bisa mendekat ke sana, Wilson? Baby, sekali lagi kami posisinya bukan di pengungsian. Ini adalah rumah sakit umum daerah Sayang, di mana di sini adalah tempat-tempat untuk perawatan. Untuk dapur umum memang di sini hanya bentuknya yang ringan saja berupa minuman dan juga sedikit cemilan untuk para keluarga dari pasien maupun untuk korban dari bencana gempa yang mengguncang Cianjur. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bandingkan tadi pagi memang berbeda. Tadi pagi ini jauh lebih ramai karena pasien reguler ini berdatangan untuk mengambil nomor antrian dan jika nomor antriannya ini sudah di belakang, baru mereka akan kembali siang nanti. Jadi mereka pulang dulu baru kembali siang nanti. Untuk di kawasan RSUD Sayang ini memang untuk dampak gempanya untuk rumah-rumah warga tidak separah di beberapa wilayah yang berada di kawasan Cugenang, Baby, sehingga mungkin untuk warga-warga yang di sini pun tidak banyak yang membutuhkan perawatan. Banyak yang dirawat di sini adalah warga-warga dari kecamatan lain yang memang untuk fasilitas kesehatannya sudah tidak memadai sehingga harus dirujuk ke sini ataupun membutuhkan pertolongan yang lebih lagi sehingga dirujuk ke sini, Baby. Oke, Wilson, tadi kan kita juga melihat adanya satu jenazah yang baru dievakuasi di area terdampak longsor akibat gempa bumi Cianjur ini dan dilarikan juga ke RSUD Sayang Cianjur. Untuk waktu sekarang 11 siang, apakah ada jenazah yang sudah tiba dan berapa korban jiwa yang sudah dilarikan dan tiba di RSUD Sayang Cianjur ini, Wilson? Baik, Baby, untuk jenazah total yang ada di RSUD Sayang ini totalnya adalah 112 jenazah hingga malam tadi. Nah, ini jenazahnya akan dihitung update-nya ini hingga pukul 5 sore nanti. Jadi hingga pukul kemarin malam ini ada 112 jenazah dari berbagai wilayah yang dikumpulkan di sini. Namun untuk proses identifikasi berapa yang sudah teridentifikasi dan berapa yang belum ini masih didata lagi oleh tim DVI yang bertugas di RSUD Sayang ini, Baby. Ya, Wilson, di RSUD Sayang ini apakah ada juga keluarga ataupun kerabat yang mencari sanak keluarganya yang masih hilang di sana? Baik, kalau untuk keluarga yang mencari anggota keluarganya yang hilang ini sudah tidak ada. Rata-rata tadi adalah keluarga yang menemani keluarganya yang sakit. Namun tadi kami belum menemukan pasiennya, Baby. Namun ada beberapa tenaga kesehatan yang menyatakan ada satu ibu yang memang dia dirawat di sini. Nah, dia tinggal berdua bersama anaknya. Nah, Ibu Fitri ini, anaknya ini menderita Bell's palsy, artinya agak lumpuh setengah badannya sehingga membutuhkan pertolongan. Memang sudah dititipkan ke tetangga, namun orang tua pasti khawatir akan anaknya sehingga membutuhkan mungkin bantuan dari medis untuk melihat dan juga memastikan anaknya dalam keadaan aman. Baby. Baik, terima kasih Wilson Purba atas laporan Anda langsung dari RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.